Musarofa mengajar kalian kelas 10 IPA dan IPS mata pelajaran Aswaja dan Kurdis. Hari ini hari Rabu, Ibu akan mengajarkan pelajaran Aswaja bab 1. Penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu bukan berarti di Indonesia sudah masuk begitu saja, tapi ada asal mulanya. Jalurnya seperti apa? Pada mulanya sejarah perkembangan agama bagi penduduk Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Dulunya agama di Indonesia itu gak ada agama Islam, tapi melainkan agama Hindu dan Buddha. Setelah semakin lama banyaknya para ulama dan para penegak tokoh Islam, masuklah agama Islam itu yang dibawa oleh para saudagar yaitu adalah para pedagang masuk ke Indonesia. Ada dua teori yang mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau menurut teori lama, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi, sedangkan menurut pendapat baru itu abad 7 Masehi. Nah, di sini sudah paham. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan menjelaskan apa tentang Masehi itu. Kalender Islam itu ada Masehi dan Hijriah. Yang menurut kalender Islam itu adalah kalender Hijriah. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu namanya kalender Hijriah. Sedangkan yang Masehi itu adalah Januari, Februari, itu adalah kalender Masehi. Nah, di sini yang Hijriah bedanya apa? Kalau Hijriah, 1 Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kalender Masehi itu dimulai dari lahirnya Nabi Isa. Di situ sudah paham? Nah, di sini masuknya Islam ke Indonesia itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan dari Mekah, ada yang teori Gujarat, ada yang teori Persia. Lalu di sini teori Mekah maksudnya gimana? Orang Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu langsung dari Arab abad ke-7 Masehi. Menurut beliau, dengan alasan apa? Landasan teorinya apa? Yang pertama, karena pada tahun 30 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan agama Islam. Para delegasi tersebut singgah ke Kepulauan Nusantara. Jadi orang Arab yang ingin menyebarkan Islam itu masih mampir ke Indonesia. Makanya oleh Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa Indonesia itu yang membawa Islam adalah dari orang-orang Arab, para saudagar Arab. Makanya mengatakan dengan teori K. Lalu alasan yang kedua, karena kerajaan Islam di Samudra Pasai itu menganut aliran mazhab Syafi'i, sama dengan umat Indonesia sekarang. Umat Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu mayoritas dulunya dianut oleh warga Arab Saudi. Makanya itu menurut Profesor Dr. Hamka, Indonesia itu dimasuki Islam melalui orang-orang Arab. Dan itu alasannya. Yang ketiga, raja-raja di kerajaan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, sama dengan gelar di Raja Arab Saudi. Itu alasannya kenapa kok mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Arab. Yang kedua, ada yang mengatakan dari teori Gujarat, dari orang India, yang diasumsi oleh Profesor W.F. Sutherland, mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat. Adanya batu nisan, alasannya pertama adanya batu nisan di makam Sultan Malik As-Soleh di Samudra Pasai Aceh. Itu sedangkan Sultan Malik As-Soleh itu merupakan orang-orang dari Gujarat. Batu nisannya tersebut itu sama persis dengan batu nisan yang ada di Gujarat, di India sekarang namanya. Yang kedua, alasan yang kedua, karena para dai yang datang ke Indonesia menggunakan cara dagang dan melalui jalur Arab Saudi, Gujarat, Cambai, lalu baru Indonesia. Dan sebelum datang ke Indonesia singgah dulu di daerah Gujarat, India. Makanya itu W.F. Sutherland mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang India. Hubungan dagang Indonesia, yang ketiga, hubungan dagang Indonesia dan India itu telah lama, sehingga kan antara Indonesia dan India itu karena sudah mempunyai
hubungan dalam perdagangan, sehingga mengatakan bahwa perdagangan Islam masuk ke Indonesia itu dari orang-orang India. Yang ketiga, ada yang mengatakan dari Persia, yaitu menurut Profesor Dr. Husein Jayadiningrat. Alasannya kenapa kok mengatakan Islam masuk Indonesia itu dibawa oleh orang Persia? Karena adanya penggunaan istilah bahasa Persia, bang, abdas, mesigit, yang dalam bahasa Arabnya diartikan adzan, wudu, dan masjid. Itu asalnya bahasa Persia, tapi sama orang Indonesia digunakan bahasanya, sehingga mengatakan berarti Indonesia ini Islamnya dibawa oleh orang-orang Persia. Lalu juga ada namanya peringatan Asyura 10 Muharram atas meninggalnya Said Hussein. Kegiatan tersebut juga dilakukan di orang-orang Persia, itu alasannya. Ada juga perkampungan kesamaan ajaran Sufi yang dianut oleh Siti Jenar Manunggaling Kauling Gusti dengan ajaran Sufi di Iran yang dianut oleh Al-Hallaj. Nah, itu mengatakan di Indonesia menganut aliran Siti Jenar, sama dengan aliran-aliran yang dibawa oleh Al-Hallaj, dan Al-Hallaj sendiri itu dari Iran Persia. Yang alasan terakhir karena ada perkampungan Leren di Gresik. Nah, sedangkan nama Leren itu nama suku yang ada di Iran. Makanya itu Profesor Dr. Husein Jayadiningrat mengatakan semua yang ada di Indonesia itu sama dengan apa yang ada di Iran atau Persia, sehingga mengatakan bahwa Indonesia mengenal Islam itu dari negara Persia. Itu tentang asal mula sejarah lahirnya Islam masuk ke Indonesia. Paham, ada 3 teori. Yang kedua, yang B, membahas tentang strategi para mubalik mendakwakan Islam di Indonesia. Strategi itu apa? Cara para mubalik dalam mendakwakan Islam ke Indonesia. Itu ada banyak macamnya. Yang tadi kan banyak mengatakan tentang melalui perdagangan. Jadi para orang luar negeri itu datang ke Indonesia dengan melalui perdagangan. Selain mereka berdagang, beliau juga menyiarkan agama Islam. Itu melalui perdagangan, yaitu ada sehingga di Indonesia itu ada perkampungan, nama perkampungannya adalah Pakojan. Di alinea kedua itu ada melalui perkampungan yang namanya Pakojan. Disaksikan bekas kota Banten, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Jadi nama perkampungannya itu dinamakan Pakojan, para pedagang-pedagang yang ingin menyiarkan agama Islam. Selain melalui perdagangan, Indonesia dimasuki agama Islam itu melalui peranan bandar-bandar di Indonesia. Bandar itu apa maksudnya? Bandar itu adalah pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal-kapal para pedagang. Lah di situ tempat berlabuhnya kapal-kapal pedagang tadi, para pedagangnya tadi itu bukan hanya berdagang tapi juga menyiarkan agama Islam. Yang ketiga, melalui penyebaran Islam di Indonesia melalui perkawinan dan hubungan sosial. Jadi orang yang di Arab tadi atau ada yang Gujarat atau Persia tadi melakukan hubungan atau perkawinan dengan anak raja lah, sehingga kalau pemimpinnya nanti itu Islam, otomatis rakyatnya banyak yang mengikuti agama Islam. Makanya di sini dikatakan penyebaran Islam melalui perkawinan dan hubungan sosial. Yang terakhir, Islam masuk ke Indonesia dengan cara melalui para wali dan ulama. Wali dan ulama yaitu dengan cara mendakwakan Islam seperti Wali Songo, wali-wali atau ulama-ulama yang lainnya. Itu mungkin cukup sekian dari buku pengertian tentang Islam masuk ke Indonesia. Di sini ada hasil rangkuman ibu untuk kalian lebih paham. Penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia itu ada 2, teori lama dan teori baru. Menurut teori lama 13 Masehi dan menurut teori baru 7 Masehi. Masuknya Islam ke Indonesia ada 3 teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Menurut teori Mekah itu 7 Masehi dengan landasan apa saja kayak tadi. Karena ada nama gelar raja, karena orang Arab Saudi ada mengikuti mazhab Syafi'i, itu ya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Teori Gujarat itu 13 Masehi mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad 13 Masehi, berarti beliau itu mengikuti teori lama. Ada juga teori Persia yaitu 13 Masehi.
Strategi para mubalik mendakwakan Islam melalui perdagangan, bandar-bandar di Indonesia, perkawinan dan hubungan sosial, dan yang terakhir yaitu wali dan ulama. Itu penjelasan dari Ibu mengenai Aswaja bab 1. Nanti setelah menonton video ini jangan lupa untuk dirangkum. Setelah dirangkum, kalian tulis di rangkumannya di buku tulis khusus Aswaja. Setelah itu minta tanda tangan kepada wali kelas masing-masing. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.